Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratini Ramadhania bersama rekan saya Hasana Sita Muslim dari tingkat 1B kelompok 1 mata kuliah Kepribadian Perawat. Kami di sini mau memaparkan sedikit materi tentang komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah proses kompleks yang melibatkan perilaku dan memungkinkan individu untuk berhubungan dengan orang lain dan dunia sekitarnya. Perawat yang memiliki keterampilan komunikasi terapeutik akan mudah menjalin hubungan rasa percaya diri dengan klien, mencegah terjadinya masalah ilegal, memberikan kepuasan profesional dalam pelayanan keperawatan, meningkatkan citra profesi keperawatan dan juga citra rumah sakit. Unsur dasar proses komunikasi ada 6. Yang pertama yaitu komunikator, yang kedua ada pesan, yang ketiga ada media, yang keempat ada komunikan, yang kelima ada stimulus atau referen, dan yang terakhir yang keenam ada umpan balik atau feedback. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses komunikasi, yang pertama adalah perkembangan, yang kedua persepsi, yang ketiga nilai, yang keempat latar belakang sosial, yang kelima jenis kelamin, yang keenam emosi, yang ketujuh pengetahuan, yang kedelapan peran dan hubungan, yang kesembilan lingkungan, yang kesepuluh jarak, yang ke-11 sikap, yang ke-12 status fisik, mental, dan juga sosial, dan yang terakhir adalah pesan. Komunikasi terbagi atas 3 jenis. Yang pertama ada komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, dan juga komunikasi tertulis. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang paling lazim digunakan dalam pelayanan keperawatan di rumah sakit, karena pembicaraannya adalah dengan tatap muka. Komunikasi verbal biasanya lebih akurat dan tepat waktu. Kata-kata adalah alat atau simbol yang dipakai atau digunakan untuk mengekspresikan ide atau perasaan, membangkitkan respon emosional, menguraikan objek, observasi, dan ingatan, dan juga sering digunakan untuk menyampaikan arti yang tersembunyi serta menguji minat seseorang. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah pemindahan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Merupakan cara yang paling meyakinkan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Komunikasi nonverbal teramati pada yang pertama metakomunikasi, yang kedua penampilan personal, yang ketiga intonasi atau nada suara, yang keempat ekspresi wajah, yang kelima sikap tubuh dan juga langkah, dan yang terakhir adalah sentuhan. Yang terakhir adalah komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ialah komunikasi yang dilakukan melalui sebuah tulisan, dilakukan dalam kegiatan surat menyurat atau tulis menulis melalui surat pos, telegram, email, sosial media seperti WhatsApp, Instagram, atau Messenger. Permisi Mbak. Ya, silakan masuk Ibu. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Pagi Mbak, ini adik saya mengeluh demam 3 hari, tidak turun-turun, mual muntah, serta sulit untuk tidur. Nama adiknya siapa Mbak? Nur Aisyah, Umurnya berapa? 17 tahun. Yang dilengkapan selain yang tadi disebutkan ada lagi? Ada lagi kan yang ngerasain? Udah itu aja. Nomornya sudah saya input. Mbaknya dan adiknya bisa menunggu terlebih dahulu ya di ruang tunggu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Atas nama Nona Aisyah, ada? Ya, ada ruang rawat ya. Dibantu ya, pelan-pelan.
saya izin mau angkat telepon sebentar. Iya, silakan Ibu. Nitip ya, Sus. Ya, saya ransi dulu ya anaknya. Iya, terima kasih. Ya, Dek, ditansi dulu ya. Maaf ya, digulung dulu tangannya. Baik, tensinya tadi 90/60 ya, rendah. Sekarang kita cek suhu dulu ya, Dek. Maaf, dimasukin ke dalam ya. Sambil nunggu ya. Maaf, sudah bunyi ya, maaf diambil. Adek demam ya, suhunya 39,1. Iya, Sus. Adek sebentar ya, saya keluar dulu panggil dokternya. Iya. Saya permisi. Iya, Sus. Halo adik, selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Adik, keluhannya apa saja ya? Boleh disebutkan? Nah, ya saya tidak bisa makan, terus saya susah tidur, terus mau muntah, demam udah 3 hari. Oh gitu ya. Suster, tadi suhu dan tekanan darahnya berapa ya? Tadi Mbak Aisyah tekanan darahnya 90/60, suhunya tinggi 39,1. Oh, tinggi ya? Baik, sekarang saya akan periksa dulu ya. Iya, dokter. Apa ya? Oke. Sakit gak, Adik? Tidak, Sakit? tidak. Enggak ya. Oke, baik. Untuk saat ini adik harus banyak minum ya. Terus harus kalau makannya juga harus dijaga. Jangan jajan sembarangan kalau di sekolah ya. Iya, dokter. Nanti kalau misalkan ada sayur atau buah gitu nanti dimakan ya harus dihabiskan. Terus jangan terlalu banyak pikiran dan istirahat yang cukup ya, Adik. Iya. Oke, baik Adik, kalau begitu saya permisi dulu ya. Iya. Semoga lekas sembuh. Iya. Semangat ya. Ya, dokter pasti. Ya. Maaf ya tadi kakak tinggal. Gimana kata dokter? Ya, tadi ada susternya. Aku di tensi dulu tadi. Terus katanya rendah tensinya. Terus dicek juga suhunya. Suhunya berapa? 39 deh kalau nggak salah. Tinggi banget katanya. Terus abis itu tadi ada dokter juga periksa. Katanya harus banyak minum, harus makan buah juga. Makanya kamu jaga kesehatan ya. Ini kakak udah bawain minum buat kamu. Iya, makasih Kak. Ya. Selamat pagi Pak Mati, selamat pagi Pak. Selamat pagi Prof. Nurul. Sebelumnya mohon maaf dengan berat hati saya mau menginformasikan kalau orang tua saya di kampung sedang sakit. Urgen sekali saya harus pulang karena saya anak satu-satunya. Menurut Bapak sebaiknya saya seperti apa ya? Oke, untuk perawat Nurul saya izinkan untuk libur atau cuti selama 3 hari, tetapi sertakan buktinya ya. Siap. Sebelumnya, kalau boleh tahu perawat Nurul dari ruangan apa ya? Saya dari ruang lawan. Mungkin perawat Murti
karena perawat Muti juga sudah pergantian shift, mungkin bisa membantu pekerjaan perawat Nurul atau menggantikan pekerjaan perawat Nurul ya, di ruangan mawar untuk memberi tindakan kepada pasien. Apakah perawat Muti bersedia? Bersedia, Pak. Nah, sekarang untuk perawat Nurul bisa langsung berkomunikasi aja sama perawat Muti untuk memberi tindakan ke pasiennya ya. Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Cepat sembuh juga untuk orang tuanya ya. Amin, terima kasih. Sebelum itu, perawat Nurul, apakah saya boleh minta rekam medis untuk pasiennya? Iya, boleh. Ayo nanti saya beri rekam medis semuanya. Baik. Mari, Ibu. Yuk. Permisi, Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sus. Selamat sore Ade Ibu. Sore. Apakah benar dengan Ade Nuraisyah? Betul, Sus. Boleh saya lihat gelang identitasnya? Iya, boleh. Permisi ya Ade. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suster Mutius Nanaja yang bertugas di Ruang Mawar dari pukul 2 hingga pukul 8 malam nanti. Bagaimana kabar Ade sekarang? Alhamdulillah. Gimana makannya tadi siang? Nggak habis. Kenapa? Karena mual terus. Mual? Iya, masih mual, Sus. Apakah ada keluhan lain Ade? Nggak ada, Sus. Nggak ada. Baiklah. Sekarang sudah jadwal Ade makan ya? Iya. Ini ada menunya ayam, sayur sop, buahnya buah pisang, ada puding dan airnya air putih ya Ade. Iya. Mau saya bantu suapkan atau mau sendiri Ade? Ya, mungkin bisa sama saya aja ya, Sus. Baiklah, ini makanannya Ibu. Iya. Jika perlu sesuatu Ibu bisa mencet bel yang ada di samping tempat tidur atau Ibu bisa memanggil saya di ruang perawat ya Ibu. Ya, baik, Sus. Baiklah, saya pamit ke ruang perawat ya Ibu Ade. Semoga cepat sembuh ya. Terima kasih ya, Sus. Ya, sama-sama. Permisi Ibu Ade. Iya. Perlu diketahui, perawat yang memperhatikan penampilan dirinya dapat menimbulkan citra diri dan profesional yang positif. Walaupun penampilan tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan perawat, tetapi mungkin akan lebih sulit bagi perawat untuk membina rasa percaya terhadap klien jika perawat tidak memenuhi citra klien. Kesimpulannya adalah, baik komunikasi verbal, non-verbal, ataupun tertulis, semua memiliki fungsi pentingnya masing-masing. Perawat harus memiliki tanggung jawab moral yang tinggi, didasari atas sikap peduli dan penuh kasih sayang, serta perasaan ingin membantu orang lain untuk tumbuh dan berkembang. Kami 1B kelompok 1 Kepot mengucapkan Minal aidin wal